Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wulan Ananda Marham dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang A, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi guru. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran tematik bagi guru. Yang pertama, adanya persiapan guru. Guru melatih dan memahami pendekatan pembelajaran tematik untuk membantu meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, sumber belajar yang diversifikasi. Maksudnya di sini, ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber lainnya untuk mendukung pembelajaran tematik. Yang ketiga, adanya persiapan orang tua. Maksudnya di sini, keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran tematik anak di rumah agar dapat memperkuat pengalaman belajar siswa. Nah, yang keempat, yaitu motivasi siswa. Siswa yang termotivasi dan tertarik terhadap topik atau tema tertentu cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran tematik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu sistem kurikulum yang terencana dengan baik dan sesuai dengan pedoman pembelajaran tematik akan memberikan pedoman yang jelas kepada guru dalam merancang dan mengintegrasikan materi. Selanjutnya yang keenam, pelatihan dan pengembangan profesional. Maksudnya, guru yang mendapatkan pelatihan khusus dalam metode pembelajaran tematik akan lebih percaya diri dan terampil dalam menerapkannya. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu dukungan kepemimpinan sekolah. Maksudnya di sini dukungan dari kepala sekolah atau manajemen sekolah dalam mendorong dan memfasilitasi penerapan pembelajaran tematik yang akan menciptakan kelas menjadi lebih baik. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi guru. Yang pertama, adanya guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran tematik dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Yang kedua, adanya terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian autentik. Yang ketiga, guru kesulitan dalam memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema. Empat, guru mengalami kesulitan dalam menggunakan model. Selanjutnya, yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Maksudnya di sini kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran dapat menghambat aktivitas pembelajaran tematik. Selanjutnya yang kelima yaitu kurangnya kesiapan guru. Maksudnya di sini jika guru kurang peka atau tidak memahami pendekatan pembelajaran tematik, hal ini tidak dapat membantu proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh, kebijakan sekolah yang tidak mendukung. Maksudnya di sini jika sekolah memiliki kebijakan atau prioritas yang tidak memprioritaskan pembelajaran tematik, hal ini dapat menghambat pembelajarannya atau implementasinya. Selanjutnya yang B, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi siswa. Yang pertama, faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran tematik bagi siswa. Yang pertama, relevansi tema. Maksudnya, tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, keterlibatan siswa. Maksudnya memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dengan berpartisipasi dalam eksplorasi, penelitian, dan proyek terkait tema. Yang ketiga, kerjasama. Mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok atau tim sehingga mereka dapat belajar satu sama lain.
Yang keempat, sumber daya variatif. Menyediakan beragam sumber daya seperti buku, materi online, bahan ajar, dan kunjungan lapangan untuk mendukung pemahaman. Selanjutnya, yang kelima, kreativitas. Mendorong siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui seni, musik, atau proyek kreatif lainnya. Selanjutnya, penilaian formatif. Maksudnya menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa sepanjang pembelajaran. Yang ketujuh, dukungan guru. Guru perlu mendukung siswa dalam eksplorasi tema dengan memberikan bimbingan dan pertanyaan yang relevan. Kedelapan, pengintegrasian mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk membantu siswa melihat hubungan antara materi pelajaran. Selanjutnya, yang kesembilan, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang dapat membuat pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Kesepuluh, fleksibilitas, yaitu memberikan fleksibilitas dalam cara siswa mengeksplorasi tema sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi siswa, yaitu pertama adanya kurangnya sumber daya. Maksudnya ketidaktersediaan buku teks, materi pembelajaran yang memadai, atau peralatan pendukung seperti komputer atau internet dalam penghambat pembelajaran tematik. Yang kedua, kurangnya motivasi. Maksudnya minimnya minat atau motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik bisa menghambat kemajuan mereka. Yang ketiga, keterbatasan konsentrasi. Maksudnya faktor-faktor seperti gangguan dalam kelas atau lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat, perbedaan kemampuan. Maksudnya siswa dalam kelas tematik dapat memiliki tingkat pemahaman yang beragam terhadap topik tertentu yang dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, metode pengajaran yang tidak tepat. Maksudnya penggunaan metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menjadi penghambat. Nah, yang C, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Yang pertama, adanya ruang kelas yang memadai. Maksudnya kelas yang luas, nyaman, dan terorganisir dengan baik memungkinkan guru dan siswa untuk bergerak leluasa dalam bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran tematik. Selanjutnya yang kedua, perpustakaan yang lengkap. Maksudnya perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam dan relevan dengan tema-tema pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, sarana teknologi. Maksudnya akses ke perangkat teknologi seperti komputer. Yang keempat yaitu papan tulis interaktif atau smartboard. Maksudnya alat ini dapat membantu guru dalam menyajikan materi. Yang kelima, sumber daya visual seperti gambar, poster, atau alat bantu visual lainnya. Nah, yang kedua, faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik bagi sarana dan prasarana. Faktor penghambatnya yaitu contohnya jika sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau perangkat elektronik, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik yang membutuhkan integrasi teknologi dan juga
terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di SD. Faktor penghambat tersebut seperti pembuatan RPP yang memakan waktu lebih lama. Selanjutnya yang kedua, alokasi waktu pembelajaran yang tidak selalu mencukupi untuk menyelesaikan satu pembelajaran. Karena jadwal pembelajaran tidak selalu full tematik.